Biruniers, listrik statis itu seperti apa sih? Penasaran? Yuk, cek video ini. Hai Biruniers, ketemu lagi ya sama Kak Ika. Kali ini Kakak akan membahas tentang listrik statis. Nah, apa sih itu listrik statis? Listrik statis itu adalah listrik yang ada di suatu benda. Nah, listrik ini diam. Kan dibilang juga statis ya, berarti muatannya diam. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang listrik statis, kali ini kita akan belajar tentang atom. Nah, kalau Biruniers ingat, di kelas 7 kalian juga udah belajar tentang apa sih itu atom. Atom, dia adalah bagian terkecil dari suatu zat yang dia tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi, atom ini punya beberapa bagian, ya. Walaupun dia nggak bisa dibagi, gambar atom kayak gini nih. Sebuah lingkaran, ya. Di tengahnya ada yang disebut dengan inti atom dan dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran yang disebut sebagai kulit atom. Jadi komponennya secara umum ada inti atom, ada kulit atom. Nah, sekarang kita cek di dalam inti atom ada apa? Nah, ada dua tanda panah. Artinya di dalam inti atom itu diisi dengan dua muatan. Yang pertama yaitu muatan positif yang disebut dengan proton, ya. Yang kedua yaitu muatan netral atau disebut dengan neutron. Nah, sekarang kakak mau nunjuk bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini kakak simbolkan dengan elektron. Elektron itu letaknya ada di kulit atom. Nah, elektron itu dia adalah muatan yang sifatnya negatif. Untuk listrik, elektronlah yang akan dipindah atau elektronlah yang dapat berpindah. Makanya kita harus tahu dulu ya, muatan apa sih yang sebenarnya berpindah itu. Karena proton itu ada di tengah, jadi dia nggak bisa mindah. Ya, dia nggak bisa berpindah, dia tetap aja ada di tengah. Sedangkan kalau elektron, dia bisa berpindah ya dari satu atom ke atom yang lain. Nah, perpindahan muatan inilah yang dapat menimbulkan arus listrik. Nah, sekarang kita cek ada jenis-jenis atom. Ada yang disebut dengan atom positif. Kalau atom positif artinya jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron, atau jumlah muatan positif lebih banyak dari jumlah muatan negatif. Atom yang kedua yaitu atom netral. Disebut netral karena jumlah proton dan neutronnya sama. Kakak salah nyebut nih, jumlah proton dan elektronnya sama atau muatan positif dan muatan negatifnya sama. Yang terakhir yaitu atom yang sifatnya negatif. Kalau atom negatif udah pasti ya jumlah elektron atau muatan negatifnya lebih banyak daripada jumlah proton atau muatan positif. Nah, sekarang kita harus belajar nih sifat-sifat muatan listrik. Ketika ada muatan positif ya, muatan positif ketemu muatan positif, dia gimana Kak? Dia akan saling tolak menolak. Begitupun ketika muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, dia juga akan saling tolak menolak. Nah, yang terakhir, berarti kalau positif sama negatif dia kan beda muatan ya. Kalau berbeda muatan maka dia akan tarik menarik. Kalau negatif sama positif sama aja ya. Dia sifatnya akan tarik menarik. Nah, sekarang, kalau kakak punya contoh, sebuah benda P menarik Q dan Q menarik R. Jika benda R bermuatan negatif, maka kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kita cek. Yang pertama kita ketahui bahwa R itu muatannya positif dan R ini menarik Q. Maka tadi kita ingat sifat muatan. Kalau saling tarik menarik artinya muatannya berbeda, berarti nilai Q-nya negatif. Yang kedua, karena Q menarik benda P, nah Q saling menarik benda P, Q-nya muatannya negatif, berarti P muatannya benar banget, P muatannya positif. Nah, jadi jawabannya adalah P positif dan Q negatif. Gimana Biruniers? Paham kan tentang dasar listrik statis dan muatan di atom. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat benda itu bermuatan. Oke, Biruniers?
Bye-bye. Sampai jumpa video selanjutnya.